si Cahyo dan Doni ini melihat ada seorang wanita yang memakai kebaya tempo dulu menari-nari. Cahyo ini melihat seseorang yang seperti memakai kemeja dan memakai celana rapi, membawa sebuah stop map, tetapi tangannya ini tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang Cahyo. Dan sebelum saya menceritakan kisah Cahyo ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Sobat Ruang Malam yang selama ini telah mendukung channel kami. Semoga amal kebaikan Sobat Ruang Malam dibalas oleh kebaikan dan pahala yang melimpah oleh Allah SWT. Dan yang belum mendukung channel kami, saya berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Cahyo ini mengalami peristiwa pada waktu dia ini menolong seorang temannya yang ingin mencalonkan menjadi kepala desa. Yang kita sebut namanya Pak Prapto. Jadi karena Cahyo ini dia ini bekerja sebagai seorang asisten dari pengacara, akhirnya dia ini sering menangani kasus dan akhirnya bertemu dengan Pak Prapto. Dan perkenalan mereka ini sudah lama sekali. Sampai akhirnya Pak Prapto ini ingin mencalonkan kepala desa. Dan dia karena akrab, dia ingin meminta pertolongan kepada Cahyo perihal tentang tokoh spiritual yang biasanya bisa mendampingi seseorang yang ingin mencalonkan kepala desa agar bisa lancar dan selamat. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Cahyo ini mengatakan bahwa dia ini ada kenalan seorang kiai. Kebetulan anaknya ini juga teman dari Cahyo yang namanya Doni. Singkat cerita, akhirnya Cahyo ini menginginkan 3 hari kemudian dia akan berangkat ke tempat kiai tersebut yang berada di kota Tawangmangu. Akhirnya begitu 3 hari, Cahyo ini menjemput Doni dan mengajak ke rumahnya Pak Prapto yang berada di Ngawi. Karena perjalanannya ini agak jauh, akhirnya Cahyo ini menjemput Doni dengan mobil. Akhirnya setelah berangkat siang hari, malamnya sekitar habis isya, mereka ini sudah berada di rumahnya Pak Prapto. Sambil ngobrol dan mendengarkan cerita keinginan apa yang ingin disampaikan kepada ayahnya, Doni ini mendengarkan beberapa cerita dari Pak Prapto. Pak Prapto menceritakan bahwa 1 bulan kemudian ke depan ini akan ada pemilihan kepala desa di desanya. Dan dia ini salah satu kandidat yang diinginkan masyarakat untuk menjadi calon kepala desa. Dan musuh yang paling berat atau saingan yang paling berat ini adalah kepala desa yang lama, yang juga ingin mencalonkan menjadi kepala desa lagi. Dan Pak Prapto ini menceritakan kepada Doni tabiat atau tipikal dari kepala desa yang lama. Kepala desa yang lama ini menurut Pak Prapto, dia sering menggunakan
cara-cara licik dalam pemilihan kepala desa. Selain mempengaruhi warga dengan iming-iming uang, dia juga menggunakan bantuan dukun-dukun secara metafisika untuk memenangkan dirinya dengan cara yang kotor. Dari cerita Pak Prapto ini, akhirnya Doni ini memahami apa-apa nanti yang bisa disampaikan kepada ayahnya sebagai seorang kiai agar bisa mendampingi Pak Prapto agar bisa lancar dan selamat sampai pemilihan ke depan nanti ini selesai. Masalah jadi atau tidaknya, Doni mengatakan kepada Pak Prapto bahwa semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya bisa berusaha dan berdoa. Singkat cerita, setelah mereka ini ngobrol sampai malam, akhirnya Cahyo ini dan Doni ini berpamitan untuk kembali ke Tawangmangu. Cahyo ini ingin mengantarkan malam itu juga Doni ini kembali pulang ke Tawangmangu karena besok harinya Cahyo ini masih ada banyak pekerjaan. Sekitar jam 11 malam akhirnya mereka pamit pulang kembali ke Tawangmangu dan ingin menemui ayahnya untuk menceritakan apa yang diinginkan Pak Prapto. Dan pada waktu itu Pak Prapto ini mempersilahkan mereka pulang. Saat mereka pulang ini, awalnya ini biasa-biasa saja, tidak ada apa-apa. Ketika masuk di daerah Tawangmangu, barulah Cahyo dan Doni ini mengalami peristiwa-peristiwa yang mereka anggap ini sangat mengerikan sekali. Pada waktu itu, karena rumah Doni ini di desa yang sangat pelosok dan melewati banyak hutan dengan jalan yang berkelok-kelok karena juga pegunungan, karena berada di lereng Gunung Lawu. Pada saat mereka ini akan memasuki desa yang menuju ke arah desa Doni, di depan mereka ini ada sebuah jalan yang berada di lereng gunung dan di situ sampingnya ini terdapat jurang. Pada waktu itu hari ini sudah menunjukkan hampir pukul 1 malam. Tiba-tiba Cahyo ini yang mengendalikan menyetir mobil ini, dia berhenti dan dia langsung melirik ke arah Doni yang berada di sampingnya, karena jalan yang mereka lalui ini tidak bisa terlihat, sangat pekat cahayanya dan dilihat sangat berkabut. Dan tiba-tiba mereka ini mendengarkan suara seperti suara gamelan. Pada waktu itu si Doni ini merasa bahwa ini ada yang tidak beres. Karena dia ini anak seorang kiai, dia langsung melafalkan berbagai macam doa-doa dan amalan-amalan. Dan di situ Cahyo ini merasa dia sendirian karena si Doni ini dengan kusuknya membaca ayat-ayat Quran dan amalan-amalan. Dan tiba-tiba di depan mereka ini si Cahyo dan Doni ini melihat ada seorang wanita yang memakai kebaya tempo dulu menari-nari seperti seorang sinden. Tetapi sinden ini, wanita ini membelakangi dari mobil si Doni ini dan tampak dia ini tidak mempunyai kepala. Sedangkan yang di belakang dari samping dari wanita itu ada seseorang laki-laki yang memakai baju hitam-hitam dan dia menggendong gamelan sambil menepuk-nepuk gamelan. Dan pada waktu itu si Cahyo ini mengatakan kepada Doni bahwa dia ini sementara ini kita Don, kita sementara tunggu dulu di sini sampai mereka ini pergi.
Karena kalau kita melewati mereka, takutnya kita nanti masuk ke dalam jurang. Akhirnya kejadian ini sekitar 10 menit. Dan Doni ini terus membaca doa-doa. Akhirnya si penari dan penabuh gamelan ini lama-kelamaan akhirnya mereka berjalan menuju jurang tersebut dan menghilang. Setelah mereka menghilang, akhirnya Cahyo ini pelan-pelan dia melanjutkan perjalanannya kembali. 15 menit kemudian setelah mereka melewati jurang itu dan melanjutkan perjalanan, di sini Cahyo ini tiba-tiba ketika dia menyetir pelan-pelan dan melihat samping kanannya, di situ ada sebuah lereng pegunungan. Di situ Cahyo ini melihat seseorang yang seperti memakai kemeja dan memakai celana rapi, membawa sebuah stop map, tetapi tangannya ini tidak ada. Jadi hanya sebatas tangannya hanya sebatas lengan. Dan hal itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang yang tidak mempunyai tangan bisa membawa stop map? Dan di situ dia menepuk si Doni dan mengatakan bahwa, Don, kamu tadi melihat orang yang membawa stop map dan turun dari lereng pegunungan tetapi tidak mempunyai tangan. Pada waktu itu Doni mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia hanya mencium bau yang sangat tidak enak. Akhirnya mereka terus melanjutkan perjalanan sambil mereka ini terus berdoa, sambil berjalan mengemudikan mobil ini pelan-pelan. Sampai mereka ini ke tempat turunan yang di situ ada jembatan. Pada saat mereka ini akan memasuki jembatan, si Doni ini mengatakan kepada Cahyo bahwa untuk segera mengklakson agar barang atau makhluk-makhluk halus yang berada di sekitar jembatan itu, yang biasanya kepercayaan orang Jawa bahwa di setiap jembatan itu ada penunggunya, mereka ini istilahnya kulonwun. Tetapi begitu si Cahyo ini membunyikan klakson, sekarang ganti Doni. Doni ini tiba-tiba melihat sesosok makhluk yang sangat besar, yang sangat tinggi sekali, sehingga kakinya ini berada di kedua kakinya ini berada di sisi-sisi jembatan, dan badannya ini sangat menjulang tinggi seperti tingginya pohon beringin, dan sangat besar sekali dengan gigi dan taring-taring seakan-akan ingin mengambil atau memegang mobil mereka. Dan pada saat itu si Doni ini ganti mengatakan kepada Cahyo bahwa, yo hati-hati, ada makhluk yang besar sekali yang berada di sisi kakinya, berada di sisi jembatan tersebut. Tetapi ganti sekarang Cahyo ini tidak melihat makhluk tersebut, sehingga Doni ini makin kebingungan, ini akan ada apa yang akan mereka alami. Akhirnya mereka selamat melewati jembatan itu sampai akhirnya ada sebuah warung yang tidak jauh dari jembatan tersebut yang masih membuka. Pada waktu itu jam ini sudah menunjukkan hampir setengah 3 pagi. Sambil mereka menghela nafas dan menenangkan diri, mereka ingin berhenti sejenak, minum kopi, dan bertanya-tanya kepada warga di situ yang mempunyai warung akan hal yang mereka alami. Begitu mereka berdua ini turun dari mobil dan mereka ini masuk ke dalam warung, ternyata si penjaga warung ini langsung berteriak histeris. Mereka seperti orang yang ketakutan melihat Doni dan Cahyo ini, sehingga membuat Doni dan Cahyo ini kebingungan, dan si penjaga warung ini langsung menginginkan mereka berdua ini untuk pergi dan jangan mengganggu dia. Karena pada waktu itu situasi sudah sangat malam, hampir pagi, dan mereka bukan warga di situ. Si Doni dan Cahyo ini ketakutan, dan mereka ini akhirnya kembali ke dalam mobil dan langsung menuju ke
rumah si Doni, dan alhamdulillah mereka akhirnya sampai ke rumah si Doni. Ketika sampai di rumah Doni, anehnya lagi bapaknya Doni ini yang seorang kiai ini ternyata sudah menunggu di depan pintu, seakan-akan tahu bahwa mereka ini akan datang pagi itu juga. Dan ketika mereka berdua ini turun dari mobil, Pak Kiai ini, ayah Doni, langsung menyalami mereka dan menginginkan mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Begitu mereka sudah sampai di dalam rumah dan duduk di ruang tamu, Pak Kiai ini langsung menutup pintu. Dan dia langsung mengambil 2 gelas air putih dan menginginkan mereka berdua ini meminum air putih tersebut. Dan akhirnya Doni dan Cahyo ini setelah minum air putih itu mereka tenang. Dia mengatakan yang dia alami kepada Pak Kiai atau ayah Doni tersebut, dan ternyata Pak Kiai ini sudah mengetahui apa yang dialami anaknya yang bernama Doni ini dan temannya yang bernama Cahyo tersebut. Dan Pak Kiai mengatakan bahwa ketika mereka ini keluar dari Ngawi, mereka ini sudah diikuti oleh sosok-sosok yang intinya ini utusan dari kepala desa yang lama, yang tahu bahwa Pak Prapto ini menginginkan dibantu oleh seseorang yang kiai yang untuk menyelamatkan dirinya agar lancar dalam pemilihan kepala desa. Jadi sosok ini sudah mengikuti Doni dan Cahyo sejak dari Ngawi, dan mereka ini mengajak juga sosok-sosok yang lain yang berada di Tawangmangu, yang berada di lereng Gunung Lawu, sampai ke warung dan sampai di rumahnya. Begitu Pak Kiai ini bercerita, akhirnya Doni dan Cahyo ini diminta untuk duduk tenang, dan Pak Kiai ini membacakan doa-doa untuk menetralkan dan menghilangkan hawa-hawa yang negatif dan jahat dari tubuh Doni dan Cahyo. Setelah dibacakan doa-doa dan dinetralkan mereka dari hawa-hawa negatif, akhirnya ada perubahan dari wajah Doni dan Cahyo. Mereka ini semakin tenang, dan akhirnya mereka membaca Alhamdulillah dan selamat. Dari sini Cahyo ini mengakhiri cerita mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.